Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya menyampaikan materi elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Harap disimak. Pengertian sel elektrolisis. Elektrolisis adalah elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kutub katoda dan anoda berlawanan dengan sel volta, yaitu kutub katoda adalah negatif, sedangkan kutub anoda adalah positif. Seperti sel volta, katoda mengalami reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Hasil elektrolisis tergantung dengan fasa zat pada katoda dan jenis elektroda pada anoda. Ini berbeda dengan sel volta. Sel volta mengandung dua wadah dengan larutan yang sama, sedangkan sel elektrolisis menggunakan hanya satu wadah dengan larutan tertentu, sehingga ditotalkan reaksi pada katoda dan anoda. Reaksi di katoda. Jika fasa zatnya leburan, cairan, atau lelehan, semua ion logam pada deret volta seperti lithium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, zinc, krom, besi, kadmium, kobalt, nikel, timah, timbal, ion hidrogen, antimon, bismut, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas mengalami reduksi menjadi endapan logam karena tidak mengandung air, sehingga ion logam direduksi menjadi endapan logam dan terlibat N elektron. N adalah biloks dari ion logam. Jika fasa zatnya larutan dan kationnya ion logam pada golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan mengalami oksidasi, sedangkan air direduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Reaksinya, air direduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida, serta melibatkan 2 mol elektron. Sedangkan ion logam lainnya direduksi menjadi endapan logam karena air mengalami oksidasi. Reaksinya, X ion logam direduksi menjadi endapan logam X serta melibatkan N mol elektron. N adalah biloks dari ion logam tersebut. Jika fasa zatnya larutan dan kationnya ion hidrogen, air mengalami oksidasi, sedangkan ion hidrogen direduksi menjadi gas hidrogen. Reaksinya, ion hidrogen direduksi menjadi gas hidrogen serta melibatkan 2 mol elektron. Reaksi di anoda. Jika jenis elektrodanya non-inert selain platina, karbon, dan emas, elektroda anoda mengalami oksidasi karena mudah bereaksi daripada anionnya. Endapan L logam dioksidasi menjadi ion L logam dan terlibat N mol elektron. N adalah biloks dari ion L logam. L adalah logam elektroda non-inert. Jika jenis elektrodanya inert, platina, karbon, atau emas, dan anionnya halida, kecuali fluor, ion halida mengalami oksidasi menjadi gas halida. Reaksinya, ion X dioksidasi menjadi gas X, serta terlibat 2 mol elektron. X adalah unsur halida. Jika gas halidanya klorin, wujudnya gas. Jika gas halidanya bromin, wujudnya cairan. Jika gas halidanya iodin, wujudnya padat. Jika jenis elektrodanya inert, platina, karbon, atau emas, dan anionnya ion sulfat, nitrat, karbonat,
permanganat karena biloxnya maksimal, atau fluorin karena ikatan hidrogen, air mengalami oksidasi. Reaksinya, air dioksidasi menjadi ion hidrogen dan gas oksigen, serta terlibat 4 mol elektron. Jika jenis elektrodanya inert, platina, karbon, atau emas, dan anionnya ion hidroksida, OH-, ion hidroksida mengalami oksidasi. Reaksinya, ion hidroksida dioksidasi menjadi air dan gas oksigen, serta terlibat 4 mol elektron. Contoh soal yang pertama adalah tentukan hasil reaksi pada katoda dan anoda dari larutan kalsium bromida. Waktunya 30 detik dari sekarang. Pembahasan contoh soal nomor 1 adalah ionisasikan larutan kalsium bromida menjadi ion kalsium dan ion bromin. Pada katoda, air direduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida, serta terlibat 2 mol elektron. Sedangkan pada anoda, ion bromin dioksidasikan menjadi gas bromin, serta melibatkan 2 mol elektron. Katoda yang direduksi adalah air karena ion kalsium mengalami oksidasi. Contoh soal yang kedua adalah diketahui larutan kalium X dengan X adalah anion. Agar menghasilkan gas yang mengubah warna larutan, manakah ion-ion tersebut yang mungkin? 1. Ion hidroksida. 2. Ion iodin. 3. Ion perklorat. 4. Ion bromin. Waktunya 30 detik dari sekarang. Pembahasan contoh soal nomor 2 adalah gas anion yang mengubah warna larutan adalah gas klorin adalah kuning kehijauan, gas bromin adalah merah kecoklatan, dan gas iodin adalah ungu. Ion hidroksida dan ion perklorat tidak mengubah warna larutan, sedangkan ion iodin dan ion bromin mengubah warna larutan setelah dielektrolisis. Karena 2 dan 4 benar, jadi jawabannya C. Contoh soal nomor 3 adalah leburan garam menghasilkan endapan natrium pada kutub positif sebab tidak ada air yang direduksi. Waktunya 30 detik dari sekarang. Pembahasan contoh soal nomor 3 adalah leburan garam diionisasikan menjadi ion natrium dan ion klorin. Pada katoda, ion natrium direduksi menjadi endapan natrium serta terlibatnya 1 mol elektron. Pada anoda,
ion klorin dioksidasikan menjadi gas klorin serta melibatkan 2 mol elektron. Karena katoda adalah kutub negatif dan menghasilkan endapan natrium, jadi pernyataan 1 salah. Sedangkan pada pernyataan 2, leburan adalah tidak mengandung air. Jadi pernyataan 2 adalah benar. Karena pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar, jadi jawabannya D. Contoh soal nomor 4 adalah, berikut ini adalah gambar dari elektrolisis sebuah larutan. Manakah pernyataan yang benar? A. Reaksi berlangsung pada pH kurang dari 7. B. Pada kutub positif dihasilkan ion karbon. C. Kedua elektroda dihasilkan gas. D. Pada kutub negatif dihasilkan endapan kalium. E. Reaksi berlangsung pada pH lebih dari 7. Waktunya 30 detik dari sekarang. Contoh soal nomor 5 adalah, manakah larutan tersebut yang menghasilkan endapan logam? A. Zinc nitrat. B. Natrium hidroksida. C. Mangan sulfat. D. Magnesium karbonat. E. Lithium iodida. Waktunya 30 detik dari sekarang. Pembahasan contoh soal nomor 4. Ionisasikan kalium karbonat menjadi ion kalium dan ion karbonat. Pada katoda, air direduksi menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida serta melibatkan 2 elektron. Sedangkan pada anoda, air dioksidasi menjadi ion hidrogen dan gas oksigen serta melibatkan 4 mol elektron. Opsi B salah, karena jika elektrodanya inert, tidak mungkin menghasilkan ion karbon. Opsi D salah, karena air yang direduksi, bukan ion kaliumnya yang direduksi. Opsi A dan E salah, karena katoda dihasilkan ion hidroksida, sedangkan anoda dihasilkan ion hidrogen, sehingga reaksi berlangsung pada pH sama dengan 7. Opsi C benar, karena kedua elektroda dihasilkan gas, sehingga jawaban yang benar adalah C. Pembahasan contoh soal nomor 5 adalah, Pembahasan contoh soal nomor 5 adalah ion logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan dioksidasi, melainkan air yang direduksi. Jadi opsi B, C, D, dan E salah. Sedangkan yang zinc direduksi menjadi endapan logam, sehingga jawabannya A. Setelah memahami sel elektrolisis dan contoh soal, saya memberi latihan soal. Bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih untuk menonton video ini. Mohon maaf ada kesalahan. Kalau mau ada pertanyaan, ketik di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.